Masa kampanye pemilu 2024 memasuki hari ke-6 pada hari Minggu ini, pemirsa, Minggu 3 Desember 2023. Semua calon presiden dan calon wakil presiden yang bertanding pun turun ke sejumlah daerah menyoroti gaya kampanye cerdik, suara pemilih dibidik. Kita bahas sore ini bersama narasumber kami, ada pakar personal branding, ada Pak Silih Agung Wisesa. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Agung atau Pak Silih. Terima kasih Waalaikumsalam. atas Sore, Mas. waktu Anda bersama kami sore ini. Ya, Pak Silih, kita ya. bahas capres terlebih dahulu. Ada Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan juga Pak Anies. Kalau melihat dari daerah yang dikunjungi, berbeda tentunya ya Pak ya. Tidak ada satu daerah dikunjungi oleh Ya. dua capres, begitu ya. Tapi kalau kita bahas soal Ganjar, ini lebih, apa ya, kita lihat cenderung menyapa warga dengan berkostum jersey atau kostum lari pagi. Kerap agendanya di CFD. Anda meresponnya seperti apa Pak? Dengan adanya kampanye semacam ini? Iya, jadi kalau saya lihat kan yang dilakukan Ganjar kan dia masih pemanasan ya. Masih ngebangun awareness dulu nih. Masih ngebangun awareness, narik perhatian gitu biar orang lebih kenal dulu lah sosok Ganjar itu siapa. Dalam konteks kenal seperti apa? Dalam konteks bahwa ya dia energik, kemudian dia penuh dengan ide sehari-hari. Terus kemudian yang paling penting nih, yang biasanya dilakukan oleh capres lain adalah merakyat, bisa menyesuaikan dengan kondisi yang paling merakyat sekalipun lah. Nah itu yang kayaknya diambil oleh Ganjar karena kan memang ini kampanyenya kan masih minggu pertama, masih pemanasan gitu. Jadi narasi dan gagasannya munculnya masih sedikit-sedikit gitu. Artinya yang dimunculkan oleh capres ya, Ganjar lebih banyak menyapa banyak orang nih di CFD dan lain sebagainya. Itu sih, Mas. Artinya dia masih butuh kedekatan dengan suara pemilih atau anak muda begitu Pak? Kalau kita bandingkan dengan Prabowo kan sudah akrab dengan anak muda. Iya, pada sisi itu benar tuh. Pada sisi itu benar. Jadi Ganjar dan Mahfud karena memang secara usia tidak diuntungkan seperti halnya pasangan Prabowo dan Gibran ya. Kemudian mencoba menata ulang nih, kira-kira hubungannya dengan anak muda kayak apa. Nah, pada sisi ini anak muda yang paling energik adalah kalau mereka sedang melakukan CFD. Kerumunannya juga banyak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kan positioning Ganjar dan keluarganya kan memang pasangan yang energik tuh. Mbak Atikoh juga suka lari gitu ya. Nah mereka memposisikan ke sana. Jadi arah awal kampanye untuk anak muda itu mereka ngambil bahwa anak muda itu energik. Baik, kita bergeser ke tokoh berikutnya Pak Prabowo dan juga Pak Anies. Ini kan kerap kita lihat ya sebelum masa kampanye juga kerap mendatangi para kiai, tokoh ulama, ke pesantren, ziarah makam. Apakah ini memang cenderung dilakukan oleh seorang tokoh sebelum maju ke Pilpres mendapatkan restu dari seorang tokoh atau kiai? Pak Silih. Ya, jadi sebetulnya yang paling urgent dari berkunjung ke tokoh adalah diterima oleh kiai tersebut, diterima oleh tokoh tersebut, itu yang paling penting. Karena kemudian pengikut kiai akan menerjemahkan nih diterimanya seperti apa. Itu yang paling penting tuh. Jadi bukan seberapa banyak kunjungannya ke kiai, tapi bagaimana sang kiai menerima. Kan ada yang kemudian diterima di ruang tamu, berarti tandanya apa? Ada yang diterima sang kiai sedang ngajar santri-santrinya, itu artinya apa? Bahkan ada beberapa yang kiai langsung bikin acara-acara besar gitu untuk menerima itu juga artinya berbeda. Jadi kita menerjemahkannya itu, menerjemahkan apakah Prabowo ataupun Anies diterima atau tidak, seberapa jauh penerimaannya, itu tergantung kiainya nerimanya di mana. Nah ini yang menarik di sini nih, karena kemudian kalau ternyata sang capres ngerasa kok kiainya nerimanya belum komplit ya, mereka akan berusaha untuk berkunjung lagi ke sana. Jadi bahasanya tuh gestur kiai itu justru lebih dipentingkan pada saat sowan ke kiai. Termasuk yang diupayakan oleh cawapres Caimin, Pak Mahfud, fokusnya pada hari ini mendatangi Jawa Timur. Artinya lumbung suara yang mereka yakini dapat di Jawa Timur ini yang menjadi fokus dari kedua cawapres ini ya Pak Silih? Sama-sama mengunjungi Jatim. Iya, kan kalau kita melihat Pak Mahfud dan Caimin kan memang mereka basisnya adalah dua-duanya pesantren ya. Bahkan dua-duanya kiai karena dua-duanya punya pesantren. Sehingga rasanya mereka harus mentasbihkan ulang gitu ya
atau mungkin memperkuat ingatan para santri bahwa mereka punya perwakilan untuk menjadi capres dan cawapres lah terutama. Itu yang paling penting tuh, karena kan memang kalau kita ngelihat Caimin tahun 2019 sempat kalah dengan Bukoviva kan, dengan basis yang sama gitu. Pak Mahfud juga Pak Mahfud harus kembali mengkaji ulang, karena kan ini pengalaman pertama Pak Mahfud untuk bertarung, memperebutkan suara santri lah tepatnya itu. Nah makanya jadi kayaknya hari ini hari pertamanya Pak Mahfud dan Caimin itu benar-benar mentasbihkan bagaimana suara pesantren bisa ke mereka tuh. Ya. Gitu Mas. Baik, tidak lupa kita bahas Gibran, Pak Silih. Pak Gibran hari ini fokus juga mendatangi sejumlah tempat, mendatangi warga ibu kota di CFD, kemudian ke Rawasari, ke tempat-tempat pasar tradisional untuk menyapa warga, mengetahui harga komoditas pangan. Apakah ini yang harus dilakukan seorang Gibran untuk dekat dengan rakyat Jakarta? Karena Jakarta lumbung suara dari Anies. Yes. Pak Silih. Iya, sebetulnya ya, oke, thank you Mas. Sebetulnya yang dilakukan oleh Gibran sih masih sangat tradisional ya. Dia mendatangi pasar, mendatangi tempat-tempat keramaian gitu. Sebetulnya kalau dia mau datang menyerang atau mengambil suaranya Anies, itu akan bagus kalau dia datangnya ke Tanah Merah. Di sana setiap pagi ada kerumunan gitu, atau datang ke JIS, di sana setiap pagi ada kerumunan masyarakat Jakarta, itu dapat banget tuh. Tandanya akan dapat tuh, apakah dia kemudian bisa mengalahkan secara ini ya, secara lambang gitu, bisa mengalahkan suara Anies. Jadi itu sih yang dilakukan sekarang kayaknya masih standar, masih pemanasan biasa, belum sampai masuk ke sumber suara Anies itu sendiri di Jakarta. Baik, tapi kalau sudah masuk ke tahap mendidik, apakah sudah ya Pak ya? Karena kalau kita berbicara soal kampanye, tentunya hal yang dilakukan adalah mendidik, bukan hanya sekadar gimmick, Pak Silih. Iya, makanya itu. Kan kalau sekarang kan masih awal ya, awareness, jadi masih mencoba mencari kerumunan, mencari crowd lah. Tapi kan nanti mungkin 2 minggu lagi, itu kan sudah sampai proses yang namanya melakukan akuisisi nih. Bagaimana caranya mengambil suara lawan. Nah pasti akan menarik tuh, karena hampir yakin kemudian Anies akan mencoba peruntungannya di Jawa Tengah, basis suara Ganjar dan Gibran gitu ya. Tapi bisa jadi capres-capres yang lain seperti Gibran misalnya masuk ke kantong-kantong Anies di Jakarta. Ada beberapa kantong yang sangat fanatis sama Anies. Rasanya kalau misalnya 2 minggu lagi ada kampanye di Tanah Merah gitu, wah itu akan bagus sekali tuh. Kita akan mengartikan bahwa Gibran mengambil suara Jokowi yang sudah diambil oleh Anies. Itu cantik sekali kalau bisa main ke sana. PR kedepannya apa nih bagi masing-masing capres-cawapres? Kalaulah tadi Anda katakan Gibran sudah meniru bapaknya untuk menggait suara dari Jakarta, Pak Silih? Iya, rasanya sih kita sebagai masyarakat awam butuh pertunjukan demokrasi yang cerdas gitu ya. Kan kalau kita bilang kampanye cerdas, riang gembira, nah kita butuh pertunjukan yang bagus tuh. Yang tidak sekedar datang dan silaturahmi gitu, tapi ada momentum-momentum di mana di situ terjadi tarik-menarik lah, melakukan akuisisi terhadap suara-suara dari lawan. Saya ngebayangin tadi misalnya karena Anies dan Caimin kuatnya di Jawa Timur dan Jawa Barat, mereka kemudian melakukan sesuatu atraksi yang bagus di Jawa Tengah. Sebaliknya Gibran dan Ganjar yang memang kuat di Jawa Tengah, mereka akan melakukan suatu atraksi di Jakarta misalnya. Itu akan jadi pertunjukan, dan saya pikir kalau itu dilakukan, kita akan mendapatkan suguhan kampanye yang cerdas dan tangkas gitu. Bukan cuma biasa-biasa aja. Terakhir Pak Silih, saya juga penasaran kalau dari analisa Anda membandingkan kampanye lewat media sosial dengan mendatangkan langsung konstituen di lapangan, mana yang lebih efektif? Warga lebih akrab, lebih kenal dengan tokohnya melalui kampanye langsung di lapangan atau kampanye di media sosial? Terakhir Pak. Yes, tetap kampanye langsung di lapangan. Tetap kampanye langsung di lapangan, karena kan kalau media sosial kan bagaimanapun kan engagement, sekuat-kuatnya engagement di sosial media itu nilainya masih 10%. Ya. Dibandingkan dengan datang warga langsung hand on hand gitu ya, apalagi sampai salaman.
itu kelihatan banget tuh suasananya agak berbeda. Jadi menurut saya tetap nomor satu kampanye teritori yang langsung ke lapangan, ketemu langsung itu akan membuat Baik. impresi. Sosial media itu hanya sebagai mungkin serangan udara lah, gitu Mas. Baik, terima kasih atas analisa Anda bersama kami. Sore ini bersama kami di Newsroom ada Pak Silly Agung Wisesa, pakar personal branding, membahas gaya kampanye cerdik, suara pemilih bidik. Terima kasih Pak Silly, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam. Makasih Mas, salam sehat ya Mas.